Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurin Syara Marwah, mahasiswa kelas 3B dengan NIM 351230025 dari jurusan Administrasi Niaga, Prodi D3 Administrasi Bisnis. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan cara penggunaan aplikasi pengarsipan surat berbasis web yang dirancang untuk membantu proses pengelolaan surat masuk dan surat keluar secara digital. Pengarsipan surat merupakan salah satu kegiatan penting dalam administrasi perkantoran yang bertujuan untuk menyimpan, mengelola, dan menjaga dokumen surat agar tertata dengan baik secara mudah ditemukan kembali saat dibutuhkan. Dalam pelaksanaannya, sistem pengarsipan surat yang masih dilakukan secara manual sering menimbulkan beberapa kendala, seperti risiko kehilangan dokumen, kerusakan arsip, serta proses pencarian surat yang memerlukan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, aplikasi pengarsipan surat berbasis web hadir sebagai solusi karena memungkinkan pengelolaan surat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Data tersimpan lebih aman, serta dapat diakses kapan saja melalui jaringan internet. Aplikasi ini dapat diakses oleh dua pihak, yaitu bagian admin dan manajer, dengan hak akses dan tanggung jawab yang berbeda. Admin yang bertugas untuk menginput dan mengelola data surat masuk dan surat keluar. Sedangkan manajer bertugas untuk mengisi kembali lembar disposisi surat, serta memberikan arahan atau instruksi terhadap surat yang masuk. Dengan adanya pembagian peran tersebut, proses pengelolaan surat menjadi lebih terstruktur, terkontrol, dan sesuai dengan fungsi masing-masing pengguna. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara langsung cara penggunaan aplikasi pengarsipan surat berbasis web berdasarkan hak akses admin dan manajer. Baik, pada tampilan awal aplikasi, pengguna akan diarahkan ke halaman login. Aplikasi ini dirancang dengan dua jenis hak akses pengguna, yaitu bagian admin dan manajer. Untuk penggunaan admin, proses login dilakukan dengan memasukkan username admin dan passwordnya itu admin123. Sedangkan untuk bagian pengguna manajer, loginnya itu dilakukan dengan menggunakan username manajer dan passwordnya manajer 123. Perbedaan hak akses ini bertujuan untuk membatasi wewenang setiap pengguna agar sistem pengarsipan surat menjadi lebih terstruktur, aman, dan sesuai dengan alur kerja organisasi. Gitu, kita langsung coba bagian admin. Masukkan username-nya admin, password admin 123. Oke. Setelah pengguna berhasil login, sistem akan mengarahkan pengguna ke halaman dashboard. Pada halaman ini ditampilkan informasi ringkas dan statistik seperti jumlah surat masuk, surat keluar, surat yang masih pending, surat yang sudah diproses. Selain itu, dashboard juga menampilkan informasi profil perusahaan, sehingga pengguna dapat langsung mengetahui identitas instansi yang menggunakan aplikasi ini. Dashboard berfungsi sebagai pusat informasi awal yang membantu pengguna memantau kondisi pengarsipan surat secara cepat dan efisien. Kalau gitu kita langsung coba untuk menginput surat masuk. Misalnya 001 1110 P bulan 12 dengan angka Romawi 2025. Untuk tanggal suratnya itu kita ambil contoh, misalnya tanggal surat yang masuk itu di tanggal isi suratnya itu tanggal 23. Terus tanggal kita terima suratnya itu di tanggal 24. Nah, nama pengirimnya ini adalah PT Parahyangan. Oke. Perihal suratnya itu misalnya perkenalan dan sifat suratnya itu biasa. Oke, keterangannya di sini adalah keterangannya ini di sini perkenalan
surat dari PT Parahyangan. Oke, terus untuk mengupload file di sini kita menggunakan file PDF, tidak untuk seperti file Word atau PNG, JPG dan lain-lain. Kita hanya di sini menerima untuk file PDF saja. Oke, kita klik simpan. Nah, suratnya itu langsung masuk, terinput. Selanjutnya itu kita akan menginput surat keluar. Contohnya itu nomor suratnya 002 120 K. Ini karena perusahaan kita itu Kala. Oke. Terus di bagian angka 12 untuk Romawi. Oke. Untuk tanggal surat sama seperti surat masuk, kita ambil contoh tanggal isi suratnya itu 23 dan tanggal surat dikirim itu tanggal 24. Nah, perusahaan yang menerima surat keluar kita yaitu adalah PT Mitra. Oke, kita masukkan. Perihalnya itu penawaran. Keterangannya itu surat penawaran yang beserta daftar harga, atau biasa juga orang-orang menggunakan sebuah brosur untuk jadi lampiran surat. Oke, ini kita upload filenya dan simpan. Nah, oke, surat keluar itu sudah masuk. Selanjutnya di buku agenda, saat menginput surat masuk dan surat keluar, otomatis surat tersebut bakalan masuk ke dalam agenda dan bisa dilihat isi suratnya secara langsung. Kita memiliki fitur lihat yang dimana kita bisa lihat isi suratnya. Oke, ini untuk surat masuk dan ini surat keluar. Oke. Nah, di sini kita juga memiliki menu pencarian. Misalnya kita mencari surat pesanan. Oke, kita cari. Oh, bukan. Perkenalan. Nah, otomatis surat keluar dan surat masuk. Di sini ada surat perihal perkenalan. Nah, selanjutnya itu ada bagian disposisi. Nah, kenapa di sini di bagian fitur lihatnya itu bukan isi disposisi yang muncul? Itu karena disposisi surat masuk itu belum diisi oleh bagian manajer. Oke, selanjutnya di sini adalah menu profil. Nah, ini untuk admin yang memiliki hak akses untuk menginput surat masuk dan surat keluar. Oke, kita keluar. Oke, selanjutnya itu kita memasuki bagian manajer. Berbeda dengan admin, manajer memiliki hak akses yang lebih terbatas dan bersifat pengambilan keputusan. Manajer ini dia itu cuma memiliki beberapa menu. Di antaranya adalah halaman dashboard, agenda surat masuk keluar, pencarian surat, disposisi surat, dan profil. Untuk itu kita langsung saja masuk ke bagian manajer dengan memasukkan username, manajer, dan password manajer 123. Oke, apakah udah betul? Oke. Nah, kita akan diarahkan langsung ke halaman dashboard. Oke, selanjutnya di buku agenda. Ada pencarian dan menu disposisi serta profil pegawai. Nah, ini untuk bagian manajer, profilnya berbeda dengan bagian admin. Nah, di sini ada tombol-tombol hijau ini untuk buat disposisi, yang dimana hak ini itu hanya berlaku bagian manajer. Ini adalah hak akses untuk manajer. Nah, contohnya gini. Isi disposisinya itu misal segera ditindaklanjuti. Ini akan diteruskan ke bagian misalnya bagian umum. Tanggal batas waktu disposisinya itu kita ambil tanggal 26 saja.
catatan opsional kita tidak usah tambahkan. Nah, di sini juga manajer setelah menginput disposisi, manajer itu memiliki langsung otomatis 3 fitur baru, yang dimana ada fitur editnya ini untuk edit disposisi, ada fitur lihat dan fitur cetak. Nah, ini fitur lihat disposisinya. Selanjutnya ini adalah fitur cetak yang bisa langsung dicetak oleh bagian manajer ini, dan langsung ada tempat untuk manajer menandatangani disposisi surat masuk. Nah, oke, selanjutnya itu kita masuk kembali bagian admin. 1, 2, 3. Oke. Nah, di sini itu tulisannya sudah berbeda karena disposisinya itu sudah diisi oleh manajer, sehingga bagian admin itu bisa langsung mengetahui kalau surat ini itu sudah telah diisi disposisinya oleh bagian manajer. Secara singkat, alur kerja aplikasi ini dimulai dari admin yang menginput surat masuk ke dalam sistem. Setelah itu, manajer akan melihat surat tersebut melalui dashboard dan memberikan disposisi. Dengan demikian, proses pengarsipan dan penanganan surat dapat dilakukan secara lebih cepat, terdokumentasi, dan terkontrol. Dengan adanya aplikasi sistem pengarsipan surat ini, diharapkan proses administrasi perkantoran menjadi lebih efektif, efisien, dan mengurangi risiko kehilangan dokumen fisik. Demikian presentasi aplikasi yang saya buat. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.